Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare dehidrasi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman ya? Semoga baik-baik saja ya sebelum menghadapi P3K di tahun 2023 ini. Dan kami ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang sudah lolos administrasi. Semoga nantinya ini merupakan awal yang terbaik untuk teman-teman bisa lanjut ke jenjang P3K ya dan lolos di tahun ini teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru singgah dan baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya perawat di tahun 2023 ini. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Untuk nomor 1, Anda ditugaskan sebagai tim reaksi cepat dalam menolong korban bencana. Saat Anda berada di lokasi bencana untuk memilah korban, Anda menggunakan metode START. Terdapat korban yang tangannya patah tulang berteriak, minta tolong sambil berjalan menghampiri Anda. Nah, apakah kategori warna yang tepat untuk pasien tersebut? A. Merah, B. Oranye, C. Kuning, D. Hijau, E. Hitam. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya, hijau teman-teman ya. Jadi memang untuk di bencana ya teman-teman ya, yaitu adalah dengan model START teman-teman ya. Nah ini coba kita kaji ke soalnya ya. Jadi ini terdapat korban yang tangannya patah, tulang, berteriak, minta tolong sambil berjalan menghampiri Anda. Berarti dia bisa berjalan teman-teman ya. Nah kata kuncinya kalau hijau bisa berjalan. Nah kalau kuning, nah ini ya hanya patah saja ya dan tidak urgent ya. Artinya urgent tidak segera atau tidak segera butuh pertolongan ya. Butuh pertolongan cepat ya. Nah, kalau merah ini otomatis ada gangguan di ABC-nya ya, airway, breathing ya, sirkulasi ya. Dan oranye ini tidak ya teman-teman ya. Kemudian hitam ini meninggal ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda bertugas di daerah bencana dengan korban yang banyak namun SDM, sarana prasarana yang masih terbatas dan jauh dari rumah sakit, Anda akan melakukan triase START. Berapa lama waktu yang seharusnya dilakukan untuk triase korban bencana? A. Tidak lebih dari 1 menit, B. 2-3 menit, C. 5 menit, D. Tergantung tingkat kegawatan korban, E. Boleh lebih dari 5 menit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Tidak lebih dari 1 menit teman-teman ya. Nah, karena apa teman-teman ya? Jadi di sini untuk pada triase start ya, dibutuhkan waktu yang cepat ya untuk menolong korban. Nah, biasanya yang pertama adalah, nah jika ada yang dipanggil ya, ada yang bisa berjalan ke arah saya. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, itu langsung dikategorikan hijau. Nah, itu cepat ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti untuk penilaian yang lain yaitu adalah meliputi nafas ya, nafas spontan apa tidak ya, nafasnya ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah penilaian RR ya, RR-nya berapa. Kemudian sirkulasi ya dengan melihat CRT ya, CRT-nya berapa, lebih dari 3 detik atau tidak. Nah, itu teman-teman ya, ada algoritmanya sendiri untuk
start teman-teman ya. Jadi sesuai dengan ini yaitu adalah tidak lebih dari 1 menit ya. Karena tujuannya apa? Mempercepat untuk menolong korban-korban dan menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Nah seperti itu ya, 2-3 menit ini tidak ya, dan 5 menit juga tidak, tergantung tingkat kegawatan korban juga tidak ya, boleh lebih dari 5 menit ya, karena lebih cepat akan lebih baik teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda melakukan triase start di lokasi bencana, didapati seorang korban yang terlihat tak sadarkan diri, namun masih bernafas spontan. Kemudian Anda menghitung RR, didapati RR 28 kali per menit. Nah, bagaimana cara Anda menentukan kategori bagi korban tersebut? A. Lanjutkan dengan pemeriksaan CRT bila lebih dari 2 detik, korban dalam kategori merah. B. Cek kesadaran korban bila mampu mengikuti perintah, kategori kuning. C. Korban langsung dikategorikan kuning karena nafas spontan dan RR kurang dari 30 kali per menit. Nah, dan D. Apabila korban tidak mengikuti perintah, maka dapat dikategorikan merah. E. Hitung nadi bila lebih dari 100 teman-teman ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ya. Jadi di sini ada algoritma untuk sistem start teman-teman ya. Coba kita sebelum ke pembahasan ya, kita lihat dulu di soalnya teman-teman ya. Nah, ini melakukan triase start di lokasi bencana, didapati seorang korban yang terlihat tak sadarkan diri ya, namun masih bisa bernafas spontan teman-teman ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Kemudian Anda menghitung RR-nya, didapati RR 28 kali per menit teman-teman ya. Coba kita lihat di algoritmanya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana cara Anda menentukan kategori bagi korban tersebut ya. Nah, ini ya. Kita matikan dulu untuk ini ya. Nah, jadi ini ya respirasi teman-teman ya, respirasi ya. Jadi kalau tidak ada napasnya ya. Nah, ini ya, posisikan jalan nafas, respirasi tidak ya hitam berarti ya. Respirasinya sudah tidak ada berarti hitam ya. Kalau iya berarti masuk tergolong merah ya. Luka jalan ya, bisa berjalan berarti hijau. Nah, kemudian respirasi ya, masih kurang dari 30 per menit berarti perfusi ya. Perfusi ini, nah denyut radial tidak atau, nah ini ya, lebih 2 detik refill kapiler ya, kurang 2 detik. Nah, kurang 2 detik berarti ke sini ya. Nah, berarti kalau lebih dari 2 detik, kontrol perdarahan merah berarti ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah ya, bila lebih dari 2 detik korban dalam kategori merah ya. Kemudian cek kesadaran korban bila mampu mengikuti perintah, kategori kuning. Nah ya, tapi ini kan yang ditanyakan ya pada soalnya yaitu adalah bisa bernafas spontan teman-teman ya. Nah, bisa bernafas spontan ya. Nah, berarti kan apa? Ini ya, kurang dari 30 menit. Nah, berarti kurang 30 kali per menit lah. Berarti kan 28 ya. Masuk di 28 teman-teman ya. Berarti kan masuk sini ya. Nah, kemudian apa yang langkah selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan CRT teman-teman ya. Sudah jelas ya? Nah, ya. Nah, ini kalau cek kesadaran korban bila mampu mengikuti perintah, kategori kuning tidak ya. Nah, ini di kalau kurang dari 2 detik ya. Nah, baru seumpamanya kalau sudah CRT-nya kurang dari 2 detik, berarti langsung ke sini teman-teman ya, status mental ya, tidak dapat ikut perintah sederhana. Nah, ini ya, masuk warna kuning. Kemudian korban langsung dikategorikan kuning karena nafas spontan dan RR kurang dari 30 menit. Nah, coba kita lihat di sini ya teman-teman ya. Korban dikategorikan kuning langsung ya, karena RR 30 kali per menit ya. Coba kita lihat. Nah, di sini berhenti dulu teman-teman ya. Nah, jadi kan ini ya. Nah, kurang dari 30 kali per menit ya. Ini tidak ada untuk algoritmanya ya. Jadi tetap diberikan penilaiannya yaitu adalah CRT dulu teman-teman ya. Jelas ya. Kemudian apabila korban tidak mengikuti perintah, maka dapat dikategorikan merah tidak ya. Untuk hitung nadi bila lebih dari 100 tidak ya teman-teman ya. Tidak ada ya di algoritma
di start teman-teman ya. Jelas sekali ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare dehidrasi berat. Hasil pemeriksaan, anak tidak mau makan, minum, anak tampak lemah, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi nafas 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, mukosa bibir kering ya, cubitan kulit perut kembali lambat, mata cekung. Kemudian apakah intervensi untuk masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Monitor intake dan output cairan. B. Monitor asupan makanan. C. Berikan makanan lunak. D. Anjurkan ibu selalu menemani anak. E. Berikan obat anti diare. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah A teman-teman ya, monitor intake dan output cairan ya. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dirawat di rumah sakit ya dengan diare dehidrasi berat ya. Nah, hasil pemeriksaan anak tidak mau makan dan minum, anak tampak lemah, kemudian frekuensi nadi 120 kali per menit, nafas ya 40 kali per menit ya, suhu 36,5 derajat Celcius. Nah ini ya, mukosa bibir kering ya, kemudian cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, mata cekung. Nah, dari data-data ini teman-teman ya, dikategorikan yaitu adalah hipovolume ya teman-teman ya, hipovolume ya. Nah, jadi karena ada tanda-tanda mukosa bibir kering, cubitan kulit perut kembali lambat ya, kemudian mata cekung. Nah, berarti kan dia dehidrasi teman-teman ya. Ya, dehidrasi berat. Nah, otomatis yaitu adalah monitor intake dan output cairan teman-teman ya. Kalau monitor asupan makanan ini juga bisa, tapi ini sudah dehidrasi berat ya teman-teman ya. Berikan makanan lunak ya nanti ya, ini kolaborasi ya. Anjurkan ibu selalu menemani anak ini juga bisa, tapi kurang tepat teman-teman ya. Berikan obat anti diare ini juga kolaborasi teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 4 tahun dibawa ke rumah sakit dengan diare dehidrasi berat. Atas instruksi dokter, pasien diberikan cairan intravena. Perawat sedang melaksanakan prosedur pemasangan infus sesuai SOP. Langkah terakhir yang dilakukan oleh perawat adalah telah menusukkan Avokats dan sudah memastikan Avokats masuk ke vena. Apakah langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan? A. Melepaskan ikatan tourniquet. B. Menghubungkan pangkal jarum dengan selang infus. C. Menarik jarum dan memasukkan pipa ke dalam pembuluh vena. D. Melakukan fiksasi selang infus dan pangkal jarum dengan plester ya. Kemudian E. Membuka klem dan mengatur tetesan infus. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah C ya, menarik jarum dan memasukkan pipa ke dalam vena ya. Coba kita lihat ya di soalnya teman-teman ya. Nah, perawat sudah memasukkan Avokat dan sudah memastikan Avokat masuk ke vena. Nah, berarti kan dia sudah ini ya, masuk ke vena ya, sudah memastikan ya. Nah, biasanya setelah memasukkan vena itu biasanya menarik jarum ya. Menarik jarum ini biasanya aliran darah keluar sedikit ya. Nah, berarti sudah benar ya. Dan memasukkan pipa ke dalam pembuluh vena. Jadi menarik jarum, kemudian memasukkan pipa ke dalam pembuluh vena teman-teman ya. Kemudian untuk A melepaskan ikatan tourniquet ya nanti ya setelah ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian menghubungkan pangkal jarum dengan selang infus. Nah, ini setelah menarik jarum ini ya. Nah, kemudian melakukan fiksasi selang infus dan pangkal jarum dengan plester. Kemudian baru ini ya. Nah, kemudian membuka klem dan mengatur tetesan infus. Nah, setelah dimasukkan, kemudian membuka klem dan mengatur tetesan infus ya. Jelas sekali ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7 yaitu adalah seorang anak laki-laki ya, umur 12 tahun dirawat di rumah sakit dengan nefrotik sindrom.
Nah, hasil anamnesis mengeluh sesak terutama pada malam hari. Kencing hanya sedikit, hasil pemeriksaan edema anasarka ya, kemudian BB meningkat dalam 1 kilo dalam 2 hari, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 32 kali per menit, JFP meningkat, refleks hepatojugular ya, positif. Perawat menetapkan masalah keperawatan hipervolumi. Nah, apakah penyebab yang paling tepat masalah pada kasus tersebut? A. Kelebihan asupan natrium, B. Gangguan aliran balik vena, C. Gangguan mekanisme regulasi, D. Efek agen farmakologis, E. Hemokonsentrasi teman-teman ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, jadi edema ya pada nefrotik ya. Nah, ini ya, edema pada nefrotik sindrom ini memang sudah menjadi ciri khas ya teman-teman ya. Nah, memang terjadinya edema pada pasien nefrotik sindrom ini akibat gangguan dari mekanisme regulasi teman-teman ya. Di mana kelainan utama pada sindrom nefrotik adalah peningkatan permeabilitas membran glomerulus ya, yang menyebabkan banyaknya protein yang lolos dari ginjal ya. Jadi peningkatan permeabilitas dari glomerulus ya. Nah, yang menyebabkan protein yang lolos ke ginjal teman-teman ya. Sehingga ditemukan adanya albuminuria teman-teman ya. Albuminuria. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 8. Seorang anak perempuan umur 3 tahun dirawat dengan gizi buruk. Hasil pemeriksaan anak tampak lemah, mukosa bibir kering, suhu 39 derajat Celcius, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, edema pada ekstremitas, kadar albumin serum rendah. Nah, apakah intervensi untuk masalah utama pada kasus di atas? A. Batasi cairan, B. Berikan kompres hangat, C. Berikan diet kalori, D. Berikan diet tinggi protein, kemudian batasi aktivitas anak. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya teman-teman ya untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah B ya, berikan kompres hangat ya. Jadi coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, ini seorang anak perempuan umur 3 tahun dirawat dengan gizi buruk ya. Hasil pemeriksaan anak tampak lemah, mukosa bibir kering ya. Suhunya 39 derajat Celcius ya. Nah, ini ya saking panasnya ya. Kemudian mukosa bibir kering ya karena juga lemas ya. Nah, kemudian frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah apa teman-teman? Yaitu adalah hipertermia. Nah, karena walaupun di sini edema ya pada ekstremitas ya, karena kadar albumin serum rendah. Nah, jadi timbulnya edema pada ekstremitas ini karena kadar albumin serum rendah ya. Jadi yang kita ambil yang ada di konteks soalnya yaitu adalah suhunya ya 39 derajat Celcius, berarti hipertermi teman-teman ya. Nah, apa intervensi masalah utamanya? Yaitu adalah berikan kompres hangat ya. Kalau batasi cairan tidak ya, karena di sini bukan masalah utama. Kemudian berikan diet kalori juga tidak, diet tinggi protein ini juga tidak ya, karena di sini sifatnya malah kolaborasi. Batasi aktivitas anak juga tidak ya, karena tidak termasuk di diagnosa utama teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan ya, umur 6 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu disertai tidak nafsu makan, kepala pusing, perut terasa mual, dan seluruh badan terasa sakit. Hasil pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius, tampak bintik-bintik merah pada permukaan kulit. Nah, apakah luaran yang tepat untuk masalah utama kasus tersebut?
A. Termoregulasi membaik. B. Termoregulasi menurun. C. Termoregulasi meningkat. D. Suhu tubuh membaik. E. Suhu tubuh menurun. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah apa teman-teman? A teman-teman ya. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Seorang anak perempuan umur 6 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam ya. Sejak 3 hari yang lalu disertai tidak nafsu makan, kepala pusing, perut terasa mual, dan seluruh badan terasa sakit. Hasil pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius. Nah, berarti apa masalah utamanya teman-teman? Yaitu adalah hipertermi ya teman-teman ya. Nah, ini ya, karena di sini sudah menunjukkan data-data bahwasanya dia sudah demam sejak 3 hari yang lalu. Kemudian pemeriksaan suhu 39 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kalau dari pertanyaannya yaitu adalah apakah luaran yang tepat untuk masalah utama kasus di atas? Nah, luaran ini apa teman-teman ya? Jadi luaran ini setelah dilakukan tindakan ya, tindakan keperawatan. Nah, ini hasilnya apa ya? Hasilnya yang optimal. Nah, ini seperti ini kasusnya adalah hipertermi. Jadi termoregulasi membaik teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu termoregulasi ini kemampuan tubuh ya untuk mempertahankan suhu tubuhnya ya sesuai dengan kisaran yang optimal. Nah, ya. Coba kita lihat di SLKI di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Dalam standar luaran keperawatan ya, nggak kelihatan ya. Coba kita hapus dulu ya. Nah, dalam standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, luaran utama untuk diagnosis hipertermi adalah termoregulasi, regulasi ya, membaik teman-teman ya. Jadi jawabannya yang benar adalah A ya. Ini tidak, ini tidak, ini tidak, dan ini juga tidak teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 4 tahun dirawat di rumah sakit dengan DAF. Hasil pemeriksaan suhu 36 derajat Celcius. Frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit, PLT 110.000 ya. Kemudian perawat menetapkan diagnosis keperawatan risiko perdarahan dibuktikan dengan gangguan koagulasi atau trombositopenia. Nah, apakah intervensi yang tepat untuk diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Monitor tingkat kesadaran. B. Monitor status cairan. Kemudian C. Monitor nilai trombosit dan hemoglobin. D. Jelaskan pada keluarga agar anak istirahat yang cukup. E. Jelaskan pada keluarga kondisi anak. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir ya. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah ya, tolong jawab di kolom komentar ya beserta alasannya ya. Jadi nanti biar teman-teman juga aktif ya. Nah, oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.